Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Berjumpa lagi dengan saya, di channel kebanggaan kita semua. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 pusaka peninggalan dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban VIII. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas yakni Dewi Nawangarum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Pangeran Santi Kusumo. Berhubung beliau adalah anak Adipati Tuban, maka namanya pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Syahid. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Di urutan yang pertama, ada Rompi Ontokusumo. Pusaka Sunan Kalijaga yang pertama adalah Rompi Ontokusumo. Berdasarkan banyak riwayat, diketahui bahwa rompi ini merupakan hadiah yang diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kisah, Rompi Ontokusumo didapatkan oleh Sunan Kalijaga setelah beliau selesai menghatam Al-Quran. Tepatnya pada malam Jumat Legi, Sunan Kalijaga bersama ke-8 sunan lain yang sedang berkumpul di Masjid Agung Demak, tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan bahwa Sang Sunan Kalijaga akan memperoleh hadiah berupa kulit kambing. Kulit kambing tersebut mesti dibuat menjadi rompi. Rompi inilah yang kemudian disebut sebagai Rompi Ontokusumo. Di urutan yang kedua, ada keris Kiai Carubuk. Selain Rompi Ontokusumo, Kanjeng Sunan Kalijaga juga memiliki senjata pusaka berupa sebuah keris. Pusaka Sunan Kalijaga yang satu ini dibuat oleh Empu Supa, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Saat diminta tolong untuk membuatkan keris untuk Sang Sunan Kalijaga, Empu Supa terkaget-kaget karena konon bahan yang diberikan padanya hanyalah besi berukuran sebuah biji asam. Meski hanya sebesar biji asam, besi yang diberikan Sunan Kalijaga sebagai bahan kerisnya, ternyata memiliki berat yang luar biasa, tak sesuai dengan besar dan ukurannya. Singkat cerita, Empu Supa kemudian selesai mengerjakan tugasnya. Keris yang sudah jadi itu kemudian ia serahkan pada Sang Sunan Kalijaga. Oleh Sang Sunan, keris dengan 17 lekuk itu kemudian diberi nama keris Kiai Carubuk. Keris ini sangat ampuh dan diwariskan turun-temurun. Keris ini bahkan dapat mengalahkan kesaktian keris setan Kober yang dipunyai Arya Penangsang saat terjadi pemberontakan di Mataram. Di urutan yang ketiga, ada pusaka api alam. Api ini merupakan api abadi yang hingga kini masih terus menyala di daerah Merapen, Jawa Tengah. Api alam ditemukan pertama kali oleh Sunan Kalijaga. Saat Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah dalam perjalanan dakwahnya, tiba-tiba berhembus gas yang kemudian menjadi api dengan ukuran diameter 1,5 meter. Api ini sempat digunakan oleh Empu Supa untuk membuat keris sebelum akhirnya ditimbun menggunakan batu kapur agar tak membahayakan orang. Di urutan yang keempat, ada pusaka sendang atau sumur. Masih di daerah Merapen, Sunan Kalijaga juga meninggalkan sebuah pusaka berupa sumur dengan air yang jernih. Sumur yang saat ini sering diziarahi itu berubah warna airnya menjadi keruh kuning dan terlihat mendidih setelah Empu Supa menyepuhkan keris yang dibuatnya di sumur pusaka ini. Di urutan yang terakhir, ada pusaka batu bobot. Batu bobot adalah batu berat yang sengaja ditinggalkan Sunan Kalijaga dalam perjalanan dakwahnya di Merapen. Batu ini sengaja ditinggalkan karena beratnya yang luar biasa dan tak mungkin dibawa dalam perjalanan pulang. Batu bobot ini juga pernah dijadikan landasan Empu Supa ketika membuat keris Kiai Carubuk.